Oke YouTube, selamat datang kembali di channel Aryawan Agus. Dan kali ini saya akan memberikan informasi atau berbagi tips bagaimana cara menggunakan MacBook untuk pemula. Jadi apa bedanya antara MacBook dari Apple dan juga laptop Windows pada umumnya. Jadi buat kalian yang baru pakai MacBook atau akan membeli MacBook, sebaiknya kalian bisa menonton video ini untuk sebagai gambaran kalian sebelum kalian membeli MacBooknya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah dari powernya. Untuk menghidupkan MacBook yang satunya adalah MacBook Air, dia adalah di sebelah sini. Untuk tombol powernya kita tekan sekali aja. Biasanya kalau di luar MacBook itu biasanya di tombolnya terpisah. Jadi ini dia lagi booting. Ini sudah SSD 128 GB. Jadi untuk speednya lumayan bagus, jadi tidak selambat Windows ya, standar. Oke, dari sini kita langsung bisa login. Sini ada passwordnya, saya sudah login. Dan untuk Windows ini untuk OS-nya dia sudah pakai OS terbaru, itu OS Catalina. Oke, jadi itu yang pertama, itu dari cara menghidupkannya atau tombol hidup powernya di sebelah sini. Oke, lalu yang kedua pada trackpadnya sebelah sini. Jadi untuk Mac dia tidak ada yang namanya klik kanan, hanya satu tombol klik saja. Jadi ini semuanya adalah klik kiri. Jadi kalian mau klik kanan, kalian bisa melakukannya dengan tap 2 jari seperti itu. Jadi biasanya kalau kalian klik kiri seperti itu, kalau mau klik kanan kalian tap dengan 2 jari kalian. Misalnya untuk copy file atau untuk transfer file atau untuk edit sesuatu, kalian bisa melakukan dengan tap 2 jari. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah pada MacBook dia ada namanya itu tombol command di sini. Sedangkan di Windows adalah tombol control. Sedangkan tombol control pada MacBook itu dipindahkan ke sebelah sini, yang kalau di Windows adalah tombol Windows. Jadi pada MacBook ketika di Windows kalian mau mengcopy file tekan Ctrl C, kalau di sini kalian tekan Command C untuk kopinya. Lalu kalau untuk paste, Command paste, Command V, dimana kalau pada Windows itu menggunakan Ctrl V seperti itu. Jadi itu juga perbedaan yang sangat mendasar antara MacBook dan juga laptop Windows. Lalu yang kedua adalah dock. Kalau pada Microsoft atau Windows, dia ada banyak menu di sini dan juga biasanya di bawah dari sini. Tapi kalau pada MacBook dia tampaknya bersih. Untuk dock ini akan muncul ketika kita menekan mouse kita ke bawah seperti ini. Ini namanya dock atau menu pada MacBook. Jadi kalian bisa membuka aplikasi dengan cepat lewat shortcut di sini. Jadi juga akan terlihat tampilan desktopnya bersih seperti itu. Dan pada dock ini awalnya docknya akan selalu muncul atau selalu standby. Kalian bisa atur dengan cara klik kanan di dock ini. Kalian bisa atur di sini turn off hide. Jadi kalau kalian turn off, dia akan selalu muncul, tidak bisa menghilang. Tapi kalau kalian mau agar dia menghilang dan bersih, kalian bisa turn hiding on. Jadi dia akan muncul ketika kita ke bawah, baru dia akan muncul untuk docknya. Kalau tidak itu dia akan tidak mengganggu untuk kita ngetik, itu akan tidak muncul seperti itu. Lalu ini kita bisa tambah kurangkan. Jadi untuk mengurangkan misalnya ini kalender kalau nggak tidak berguna, kalian bisa drag, kalian bisa bawa ke atas. Ada tulisan remove di sana, kalian lepas di sana, dia akan menghilang. Tapi kalau tidak, akan saya kembalikan lagi seperti itu. Terus kalau mau menambahkan, kalian bisa buka aplikasi dulu. Misalnya kalian mau buka aplikasi ya. Jadi ini ada Launchpad di sini. Aplikasi yang ada di MacBook saya. Misal saya ingin menaruh Google Chrome di sana, saya bisa buka ini dulu. Misalnya saya akan buka Google Chrome-nya.
Oke, Google Chrome. Nah, nanti di sini akan muncul Google Chrome. Nah, ini. Lalu ini agar dia permanen di sini, kalian klik kanan atau tap 2 jari, lalu buat option keep in dock. Kalian tekan, dia akan selalu muncul di dock untuk Chrome-nya ini. Kalian bisa lihat, dia akan langsung di sini. Dan dia tidak akan menghilang lagi. Seperti itu. Lalu menambahkan dock sudah, menghilangkan dock juga sudah. Lalu yang berikutnya adalah fitur search pada MacBook. Kalau pada Windows, search sudah muncul ya di pojokan atas, sini juga muncul. Tapi dia akan lebih cepat responnya. Ini dia, namanya Spotlight. Kalian bisa mencari apapun. Misalnya kalian mencari foto, klik saja foto, dia akan muncul. Saya akan mencari apa? Dokumen. Dan dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan laptop Windows yang saya gunakan sebelumnya. Itu dia yang perlu kalian ketahui juga. Selanjutnya kita akan ke System Preference, atau di Windows itu biasanya personalization ya, atau pengaturan. Jadi kita bisa buka dock, ini ada gambar seperti roda. Jadi kita bisa klik ini. Inilah semua settingan yang ada di MacBook ini. Jadi yang pertama mulai dari General di sini, saya akan dekatkan General di sini. Di sini kalian bisa melihat banyak pengaturan. Bisa lihat. Lalu yang kedua ada Desktop and Screensaver. Jadi kalian bisa mengganti gambar desktop dengan gambar yang sudah ada. Kalian mau mengganti dengan foto yang ada di file kalian, kalian tinggal tekan plus di sini untuk menambahkan fotonya. Oke, kalau sudah kalian pilih choose, dia akan muncul di sini. Kalian bisa pilih untuk sebagai picture desktop kalian. Lalu ada screensaver juga di sini. Jika seandainya kalian mau menghidupkan screensaver, kalian bisa atur screensavernya mau seperti apa tampilannya. Saya tidak memakai screensaver, jadi saya tidak terlalu mengaturnya. Lalu berikutnya juga di sini ada yang namanya hot corner pada MacBook yang di Windows tidak ada. Dimana hot corner ini adalah kalian bisa atur 4 sisi yang ada di setiap pojok Mac ini, layar ini. Itu nanti ada komen yang memiliki arti atau feature. Jadi misal pojok kiri atas saya akan menggunakan untuk mode start screensaver ya. Lalu yang di pojok kanan atas mission control, lalu yang pojok kiri bawah lock screen, dan pojok kanan bawah adalah desktop. Jadi ketika saya keluarkan, saya akan lihat ke atas, ini akan menjadi fitur screensaver. Kalau saya di sini akan muncul mission, apa yang saya lakukan. Kalau saya ke sini, dia akan bersih. Misalnya saya membuka sebuah aplikasi, ini saya atur di sebelah kanan bawah sama kayak Windows, jadi ketika kita ke bawah sini layarnya akan bersih, akan lihat desktopnya. Tekan lagi sekali kembali, lalu yang di sebelah kiri bawah akan nge-lock dia. Jadi gitu. Oke. Lalu yang berikutnya saya akan ke dock. Kalian bisa pelajari di sini tentang dock yang tadi saya jelaskan tadi, mission control, Siri, Spotlight yang tadi, ini bahasa dan region kita sudah diatur default dari sistemnya. Lalu notification, kalian bisa atur apa yang mau diaktifkan notifikasinya. Lalu juga kita bisa mengatur untuk turn off do not disturb-nya. Oke, lalu berikutnya kita ke internet, user guide.
user and group, ini adalah user saya, akun saya yang connect dengan iCloud juga. Oke, kalian bisa pelajari di sini. Sebenarnya cukup mudah kok untuk mempelajarinya. Oke, sekarang kita ke trackpad, ini juga yang cukup penting. Oke, sekarang kita lanjut ke trackpad, di mana trackpad pada MacBook merupakan trackpad yang menurut saya sangat membantu dan sangat efisien penggunaannya, dan juga ada banyak gesture-gesture yang bisa kita gunakan. Langsung saja ke trackpad di sini. Di sini ada 3 hal, yaitu point, click, lalu scroll, zoom, dan juga more gesture. Jadi point click ini sudah diatur, kita bisa klik 3 jari untuk melihat apa arti atau dictionary-nya ya. Jadi dia kayak akan search gitu, itu artinya apa. Lalu yang berikutnya ada secondary click yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa klik kanan dengan cara klik 2 jari, tap 2 jari pada trackpad. Lalu yang berikutnya tap to click. Jadi tabnya kita tidak perlu menekan sampai tek, cukup disentuh saja untuk bisa memilih atau untuk memulai sebuah action. Ini juga diatur untuk trackpad speed. Di awal saat baru beli, saya akan mendapatkan tracking speed adalah di agak slow sedikit. Jadi dia sangat cukup lambat. Jadi saya tingkatkan ke sini agar saya lebih luasa. Tergantung dari preference kalian, jadi kalian bisa pakai yang slow atau yang fast banget atau yang sedang-sedang. Terus ini udah yang cukup buat saya. Lalu berikutnya ada yang kedua, scroll and zoom. Jadi untuk scroll, biasanya kalau di laptop Windows kita tekan, lalu kita tekan, jari kita turun ke bawah. Kalau pada Mac kita teguk, tap 2 jari kita turun, atau kita naik, dia akan langsung naik. Seperti itu. Lalu ini zoom in, cukup disentuh seperti zoom layar HP. Lalu untuk smart zoom bisa juga dengan tap 2 kali. Rotate, kita bisa rotate juga dengan 2 jari seperti itu. Lalu more gesture yang lain, ini antara swipe between page dengan 2 jari. Lalu yang berikutnya swipe between full screen, jadi antar Windows dengan 4 jari. Lalu berikutnya notification, swipe dari kiri ke kanan dengan 2 jari. Terus mission, tap 4 jari ke atas. Lalu app expose, kita bisa swipe ke bawah 4 jari. Lalu mengaktifkan launchpad dengan 3 jari seperti ini. Nah, seperti itu. Show desktop juga bisa. Jadi sangat banyak fitur yang kita gunakan. Itu dia. Lalu berikutnya kita ke screenshot ya. Terus terang untuk MacBook agak beda caranya screenshot dibandingkan dengan Windows. Karena Windows biasanya ada pilihan untuk screenshot di antara F10, F11. Bisa kita tekan Shift atau Control, lalu fingerprint, lalu screenshot, lalu kita paste ke Word folder. Tapi kalau pada Mac dia ada 2 cara. Yang pertama kita tekan Command, saya jauhkan sedikit. Kita dengan menekan Command Shift lalu 3, itu sudah langsung jadi sini. Kita bisa lihat hasilnya. Ini dia. Atau kalau kita tidak mau semua layar, hanya beberapa bagian saja, kita bisa atur saja. Saya ingin hanya mengcopy bagian ini saja. Command Shift 4. Jadi kita bisa drag yang mana yang kita mau screenshot. Dia langsung ke screenshot di sini. Ini dia hasil screenshotnya. Itu untuk screenshot di Mac, dan dia otomatis akan tersimpan di desktop kalian. Jadi untuk mudah dan mudah. Lalu berikutnya adalah indikator percentage baterai. Yang di sebelah sini
awalnya ini tidak ada presentasi baterai, hanya ada baterai. Ini kita bisa hilangkan dengan di sini kita klik show percentage. Ini hilang, kita tekan lagi untuk dicentang, dia akan muncul percentage-nya. Ini untuk mempermudah kita membaca jumlah baterai yang kita miliki. Lalu berikutnya adalah yang cukup penting juga adalah cara delete di MacBook. Nah, kan ada tombol delete di bawah tombol power ya, delete. Terus jika kalian saya mau delete file ini, kalian tekan delete, dia tidak akan terdelete. Ada dua cara, kita bisa ini, kita drag ke trash ini, dia langsung terhapus. Atau kita bisa comment delete, dia akan terhapus. Jadi perlu comment dan delete, tidak cukup hanya delete saja. Seperti itu untuk menghapus file atau folder di MacBook. Lalu berikutnya kita ke cara meng-close aplikasi. Biasanya kalau pada Windows kita buka Google Chrome, kita tinggal tekan tanda silang di sini. Tapi pada Mac kalau orang hanya menekan tanda silang, itu artinya dia hanya di minimize saja, dia masih running sistemnya. Bisa kalian lihat dari titik kecil di bawah sini, dia ada titik kecilnya. Ini ya, saya lihat dari titik kecil di sini, itu artinya dia masih running. Sedangkan ini nggak running. Yang running adalah Finder di sini. Jadi kalau ini belum benar-benar close dia filenya dia. Jadi caranya adalah cara untuk benar-benar close adalah kalian pilih di sini Chrome, quit Google Chrome, baru dia benar-benar akan menghilang. Kalian bisa cek sekarang di Google Chrome sudah tidak ada lagi titik hitam di sini. Jadi cara kedua untuk meng-close aplikasi adalah dengan comment quit. Dia akan langsung hilang, tidak ada lagi di sini. Kalian bisa lihat sudah tidak ada lagi titik hitam di bawah Google Chrome ini. Berbeda dengan Finder yang masih terbuka. Itu cara untuk close application di MacBook. Lalu berikutnya yang selalu terbuka adalah Finder. Ini Finder sama halnya dengan My Computer atau Explorer di komputer Windows. Jadi di sini kalian bisa melihat semua file folder yang ada di Mac ini, baik dari di desktopnya ada apa, lalu dokumen, download, ada movie, musik, picture. Ini yang ada pada Finder. Lalu kurang lebih seperti itu. Dan tambahan untuk Mac, dia tidak ada fitur refresh ya, sama halnya di laptop Windows. Biasanya kalau kita habis ngerunningin, habis baru nyalain, kita berpikir oke harus di refresh dulu untuk dia biar lebih smooth. Tapi kalau di Mac dia tidak ada refresh, jadi begitu dia sudah masuk ke desktop, kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang ada di sini. Jadi kalau dihitung untuk waktunya dia lebih singkat dibandingkan dengan Windows. Sebagai tambahan dia juga sudah pakai SSD, jadi akan lebih cepat performanya dibandingkan dengan HDD. Jadi itu kurang lebih sementara dari saya untuk tips cara menggunakan MacBook bagi pemula. Jujur saya pun pemula, jadi saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan dari menggunakan MacBook ini. Jika ada teman-teman punya saran, kritik, atau sesuatu yang ingin kalian bahas, maka bisa komen di bawah. Dan nanti mungkin kalau emang banyak yang request, saya bisa bagikan videonya untuk kita share ke teman-teman yang lain. Dan tidak lupa untuk teman-teman, kalau kalian suka dengan video saya ini dan merasa terbantu, jangan ragu untuk klik tombol subscribe, like, dan juga loncengnya. Kalian dapat info terupdate dari saya dan review lainnya. Oke, jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.